Nama budaya Bante. Fadil izin bertanya Bante. Kemarin kan Bante menjelaskan sati, losati, terus kalyanamita. Sepulang Fadil dari sini, Bante, Fadil punya perasaan pingin jumpa Bante lagi gitu Bante. Hari ini kayak ada pingin jumpa. Kayak apa? Apakah ini apa sejenis perasaan piti atau apa Bante? Boleh dijelaskan Bante? Barangkali ya itu semacam kalau bahasa Inggrisnya itu curiosity. Ya, keingintahuan. Jadi ada sesuatu yang kok apa ya rasanya ada sesuatu yang didapat dari bincang-bincang, ya pengen apa ya tahu lebih banyak ya. Nah, itu kalau urusan PT dan sebagainya ya itu dijelaskan. PT itu sangat umum. PT tidak hanya muncul dalam meditasi saja. Saat orang haus ketemu air, begitu lihat air aja sudah biar baru ketemu. Betul ya? Itu sudah PT. Begitu tegukan pertama air itu, tentu air yang bersih ya, bukan air yang kotor. Air yang aman, bukan air yang beracun. Air yang memang diperuntukkan untuk dia minum. Atau dia mendapatkan secara sah untuk meminumnya. Ya, tegukan pertama, kedua, ketiga, rasanya bagaimana? Happy ya? Oh, bukan happy itu. Itulah piti. Betul piti Bante. Ya, joy. Joy beda dengan happy. Nah, happy-nya di mana? Happy-nya itu ketika minum air itu sampai tegukan ke-12, sampai tegukan ke-18, kira-kira sudah boleh berhenti belum? Kalau belum merasa kenyang, boleh sampai tegukan ke-28. Kira-kira sudah kenyang belum? Ya. Sudah ya? Sudah merasa cukup. Kira-kira kegiuran atau joyful di dalam situ itu ada enggak? Joy-nya masih ada enggak? Hilang Bante. Rasa terhimpit oleh kehausan masih ada enggak? Perasaan terhimpit oleh kehausan masih ada enggak? Enggak ada lagi kan? Itulah happiness. Itu bahagia di situ. Kata bahagia, sukha. Kalau dalam pengajaran pengembangan batin atau dalam pokok-pokok dharma yang Sang Buddha ajarkan, itu punya konotasi dengan pasati. Pasati itu artinya redam. Jadi kalau dalam Bujangga itu sati Bujanggo sati sangkato dhammanang wijayo tata wiriyampiti pasati Bujangga catata pare sama samadhi upeka 7 ya. Jadi setelah piti dilanjutkan apa? Dilanjutkan dengan pasati. Pasati itu nama lain dari kebahagiaan, sukha. Pasati artinya redam. Seperti tadi dicontohkan, orang yang haus itu bahagia atau menderita? Haus tidak ketemu air, kira-kira menderita ya? Menderita. Begitu lihat air yang layak minum dan air itu untuk dia, bagaimana? Ya, belum bahagia, namanya joy. Muncul kegiuran. Termasuk ketika minum, tegukan pertama, kedua, ketiga,
Mungkin tegukan ke-8 gitu sudah mulai hambar ya. Joy-nya sudah mulai luntur. Nah, sampai kemudian tidak ada joy lagi, sampai kemudian merasa cukup, merasa jenuh, jangan sampai dilanjutkan. Kalau sudah jenuh itu artinya sudah penuh. Nah, sudah pada mentoknya, namanya jenuh. Nah, kalau sudah sampai jenuh itu dilanjutkan, nanti malah timbul sakit baru. Sudah sampai jenuhnya, diletakkan airnya, piti sudah tidak ada, sebaliknya penderitaan yang diakibatkan dari terhimpit oleh rasa haus juga sudah tidak ada. Namanya sudah muncul keredaman. Pasati. Tidak lain adalah kebahagiaan itu. Ya, itu bisa muncul juga ketika seseorang yang biasa dihimpit oleh pengotor-pengotor batin, dihimpit oleh ketinggi hatian, dihimpit oleh kekikiran, dihimpit oleh apa lagi? Dihimpit oleh keiri hatian sudah belum? Belum ya. Ketinggi hatian, keiri hatian, kekikiran. Apalagi dihimpit oleh keserakahan, kemarahan, kebencian. Itu menghimpit, menekan. Nah, dalam proses pengembangan batin, memunculkan nilai luhur, salah satunya meta, cinta kasih. Apa itu cinta kasih? Adalah pengharapan baik kepada siapa saja. Ya, berharap supaya siapapun bebas dari derita, ya bisa mendapatkan kebahagiaan. Ketika punya pengharapan baik, terkhususkan kepada orang lain, kira-kira ada keserakahan untuk mengambil, merampas barang orang itu enggak? Enggak ada. Kira-kira akan membenci, memarahi dengan tanpa sebab kepada orang itu enggak? Dengan sengaja untuk menyakiti? Enggak ada. Di saat batin absen oleh pengotor-pengotor batin, dicontohkan tadi itu salah satunya adalah kebencian dan keserakahan itu tadi, karena sudah digantikan oleh meta, cinta kasih. Pengotor batin yang biasa menghimpit batin itu yang telah keluar dari batin, batin tidak terhimpit lagi oleh kotoran batin. Kondisi awal-awal pertama pengotor-pengotor batin itu lepas dari kotoran batin, itu muncul joy. Muncul kegiuran. Itu yang dinamakan piti dalam bawana. Yaitu proses lepasnya niwaranan, lepasnya pengotor batin dari batin. Setelah berlangsung dengan berada dalam nilai luhur, salah satu contohnya tadi itu adalah pengembangan meta, berlangsung sedemikian rupa, piti muncul beberapa kali kemunculan pikiran. Sampai kira-kira berapa lama? Nggak bisa lama juga. Nanti akan pudar. Nah, keterhimpisan, menderita karena terhimpit oleh kotoran batin masih ada enggak dalam pikiran? Ketika meta itu ada di dalam batin? Tidak ada. Tetapi piti masih ada enggak? Enggak ada. Itulah suka dalam meditasi. Jadi bagaimana yang disebut dengan munculnya piti, dengan munculnya suka, itu sudah boleh dikatakan orang mendapatkan ketenangan. Oleh karena apa? Suka itu nama lain dari kata pasati. Dan tenang dalam meditasi itu, ya yang itu yang dimaksud. Yaitu apa? Telah tersingkirkannya pengotor-pengotor batin dari pikiran, dari batin. Bukan tenang karena duduknya nyaman, hawanya sejuk, terus ya merasa nyaman gitu. Aduh, udaranya nyaman, segar, aku nyaman, aku senang. Ini kayaknya napas juga lancar ya.
tenang sekali, tenang, nyaman, tenang. Ini ketenangan yang aku dapatkan dari meditasi. Itu bukan ketenangan dari meditasi, itu ketenangan dari duduk, nyaman. Dan itu adalah berasosiasi dengan nafsu ragawi, nafsu indrawi. Tidak ada urusannya dengan pengembangan batin. Jadi kalau kita merasa tenang dalam bermeditasi harus diselidik dengan baik. Tenangnya itu karena apa? Tenangnya secara fisik, habis mandi air hangat, ya mungkin pakai air bunga mungkin ya. Kondisi nyaman, kondisi tenang, kondisi itu leluasa secara jasmania, meskipun itu adalah posisi duduk meditasi, meskipun punya niatan aku akan bermeditasi, ya mendapati perasaan seperti itu bukan ketenangan dalam bermeditasi. Tetapi ketenangan bisa dicapai apabila sudah ada nilai luhur yang nyata, jelas, diangkat sebagai alat untuk melihat objek. Setelah berada dengan nilai-nilai luhur itu, batinnya, nah, pengotor batin tidak mungkin akan muncul secara bersamaan. Ketika meta cinta kasih muncul, dalam waktu bersamaan kebencian bisa muncul tidak? Di saat kebijaksanaan muncul dalam waktu yang bersamaan, kebodohan bisa muncul enggak? di saat kemurahan hati muncul, kekikiran bisa muncul di waktu yang sama enggak? Saat hati diliputi oleh nilai-nilai luhur itulah sesungguhnya kondisi batin seseorang itu tersingkir, terjauhkan dari pengotor-pengotor batin yang punya ciri menghimpit batin, membuat batin itu sesak, menderita, tegang, panas, gelisah. Adalah nama lain dari penderitaan. Nah, sehingga ya saya ulangi lagi, begitu pengotor-pengotor batin itu tidak punya kesempatan untuk bersama batin, menghimpit batin, batin yang biasa dihimpit, ketika tidak ada penghimpit jadi bagaimana? Ya, leluasa, bahagia. Itu salah satu pemahaman kita tentang Buddhist meditation, yaitu citta bhavana dalam Buddha Sasana. Istilah meditasi itu satu kata tetapi dipakai oleh banyak sekali sistem ilmu dengan latar belakang masing-masing, dengan tujuan masing-masing, dengan cara teknik masing-masing, sangat majemuk, sangat variatif, sehingga kalau tidak hati-hati dalam memaknai, ya dalam mengerti meditasi, yaitu dengan bagaimana memaknainya itu, ya itu bisa salah paham antara yang bicara dengan yang mendengar, belum tentu klop. Orang yang berbicara mungkin memaksudkan kata meditasi yang dia ucapkan itu ke sana, yang mendengar mungkin bisa ke yang lain. Soalnya satu kata dipakai untuk hampir setiap sistem ilmu. Mulai dari meditasi cara prinsip yang lain, ya tidak bisa dirinci satu persatu. Nah itu yaitu menjawab pertanyaan plus bonusnya sedikit. Masih Bante.